Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi atau malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi karena ini kira-kira sebulan lagi kita masuk bulan Ramadan, jadi pada pertemuan malam hari ini kita bahas beberapa hal terkait dengan ibadah yang ada di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Tapi nanti kalaupun ada yang ingin ditanyakan terkait hal lain di luar puasa, tidak ada masalah begitu ya. Cuman karena ini mau puasa nih, mau Ramadan, jadi kita bahas sedikit hal tentang ibadah puasa. Masih dari kitab Safinatun Najah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Faslun, syurutu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajibnya berpuasa 5 perkara. Jadi siapa yang wajib puasa Ramadan yang terpenuhi 5 perkara ini nih. Jadi kalau 5 ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib puasa Ramadan. Artinya kalau dia tidak terpenuhi 5 ini, maka puasanya boleh diqadha di hari lain begitu. Yang pertama, Islamun. Orang yang wajib puasa adalah orang Islam. Jadi orang Islam, artinya kalau ada orang non muslim karena tetangganya kiri kanan pada puasa, teman-teman di kantornya pada puasa, kalau dia ikut puasa boleh apa enggak itu? Boleh apa enggak? Boleh ya, boleh. Badan-badan dia kan terserah dia mau diapain gitu. Tapi kalau dibilang itu ibadah apa bukan? Bukan. Bahwa syarat ibadah itu diterima ini dilakukan oleh orang Islam begitu. Dan Islam itu sederhana, yang penting lahir dari bapaknya muslim, itu muslim udah. Jadi orang Islam kagak usah bingung syarat jadi Islam bagaimana. Enggak, syarat jadi Islam kalau dia lahir dari orang tua muslim, minimal bapaknya aja yang muslim, maka itu anak lahirnya lahir Islam, muslim itu. Begitu. Jadi pernah gak kita nemu ada kitab fikih yang mewajibkan syahadat bagi orang yang balik, itu ada gak? Enggak ada. Jadi syarat ngucapin syahadat itu buat orang di luar Islam untuk masuk Islam. Orang yang udah di dalam Islam, orang yang lahir dari keluarga muslim begitu, nggak ada kewajiban syahadat. Makanya nggak pernah kita nemu di kitab fikih mana juga kagak ada yang bilang orang kalau udah balik wajib syahadat, kagak ada.
gitu. Jadi kalau udah balik ya udah kena tuh hukum-hukum syariat begitu. Nah, Islamnya dari mana Ustaz? Islamnya dari mak bapaknya gitu. Maka kalau dia lahir dari orang tua non muslim, nah itu yang kemudian kalau mau masuk Islam kudu syahadat. Makanya kalau ada orang-orang yang ikut pengajian mana begitu, yang kalau ikut suruh baca syahadat dulu, wah ini bahaya itu berarti itu. Itu berarti dia nganggep kita orang yang bukan pengajiannya itu emang bukan Islam. Makanya masuk pengajian dia kudu syahadat. Enggak, jadi syahadat itu kewajiban orang di luar Islam untuk dia masuk Islam. Makanya definisi iman tuh bagi ahlus sunnah wal jamaah tuh yang namanya definisi iman. Kan kita sering dengar tuh kalau definisi iman tuh iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawari. Ngomong make mulut, hati membenarkan, badan mengerjakan. Jadi ngomong ngerjain hati begitu. Kalau ahlu sunnah wal jamaah enggak, definisi iman mah simpel, astasdiqu bikulli ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu haq. Membenarkan apa-apa yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu kebenaran, itu iman. Begitu. Jadi enggak ada yang namanya iman tuh ngucapin, itu untuk orang di luar Islam, begitu. Untuk orang di luar Islam. Dan kalau urusannya ngerjain, mulut ngucapin, hati membenarkan, badan mengerjakan, pengerjaan badan terhadap syariat Islam itu bukan definisi iman, tapi kewajiban iman. Supaya kalau ada orang muslim enggak ngerjain syariat Islam, tidak otomatis keluar dari iman. Kan begitu emang ahlu sunnah wal jamaah. Orang muslim yang tidak mengerjakan kewajiban syariat Islam kagak otomatis keluar dari keimanan. Tapi kalau definisi imannya kita gabungin 3, ngomong, hati, ngerjain. Berarti kalau ngomong nih orang kudu syahadat waktu balik begitu. Kemudian yang kedua, hatinya kudu membenarkan. Yang ketiga nih, semua kewajiban syariat harus dikerjain. Tapi kalau kagak ngerjain berarti hilang definisi iman tuh. Imannya kagak punya jadinya dia. Iya kan, orang kalau kagak sholat berarti kan dia tidak punya definisi iman di dalam dirinya. Sebab definisi iman 3 nih, kalau kita bilang definisi iman 3 kan ya, dia nggak punya nih yang ketiga, yaitu membenarkan, mengerjakan. Jangan-jangan dia juga nggak punya yang nomor 1, mengucapkan tuh begitu. Makanya definisi iman ahlus sunnah wal jamaah cuma 1, membenarkan seluruh apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Toh, adapun mengerjakan tuh kewajiban. Artinya kewajiban tuh imannya udah punya, tapi kalau dia kagak ngerjain, iman kagak hilang. Imannya ada, cuman imannya nih kurang mantap. Imannya ada. Jadi kalau ada orang muslim kagak sholat, kagak otomatis jadi murtad, kagak. Ada orang muslim punya dagangan, gede dagangannya. Yang awalnya dia nyewa ruko cuman 1 slot, nambah lagi 2 slot, sampai nambah lagi 4 slot, itu dia punya, tapi kagak bayar zakat barang dagangan. Itu kalau definisi imannya 3 begitu, murtad itu jatuhnya, karena keluar dari iman kan gitu. Tapi kata ahlus sunnah wal jamaah enggak. Orang kalau kagak ngerjain kewajiban syariat, itu ditanya, masih yakin apa enggak sama kewajiban syariat? Kalau masih yakin itu kewajiban muslim, imannya masih ada. Tapi kalau tidak meyakini kewajibannya, ditanya sholat, kenapa gagal sholat? Malas susah begitu. Malas, masjidnya jauh, air kagak ada, peci kagak punya, kain kagak bawa, macam-macam tuh, mau kena kagak ada kan begitu.
Tapi ditanya sholat wajib apa enggak? Wajib Ustaz. Yakin sholat wajib? Yakin, saya dari dulu yakin sholat wajib. Terus kenapa gagal sholat? Malas Ustaz. Gitu. Jadi yakin kewajiban syariat tapi tidak mengerjakan. Iman masih ada. Cuman orang ini kata ulama disebutnya muslim fasik. Punya iman tapi fasik. Fasik gara-gara ada kewajiban kagak ngerjain gitu. Tapi kalau definisi, kan ada teman-teman saudara muslim kita yang kalau ngelihat orang kagak sholat langsung murtad jatuhnya. Itu konsekuensinya berebet kemana-mana tuh. Bininya bukan lagi bininya, kan ya. Kalau kemudian ketika itu dia meninggal, anaknya kagak dapat warisan, sebab kan beda agama udah gitu kagak dimakamin di pemakaman muslim, nggak usah dimandiin, jangan disolatin, tuh digeletakin aja. Sebab dia udah nggak punya iman. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tuh pengen masukin orang sebanyak-banyaknya ke Islam, jangan malah dikeluarin begitu. Makanya definisi iman tuh yang penting dia membenarkan, hatinya membenarkan. Adapun kalau dia dari orang tua non muslim, itu berarti di luar Islam tuh, kudu syahadat dulu begitu. Itu kena. Makanya saya juga nggak tahu kenapa populer definisi iman di masyarakat kita tuh tentang 3 itu. Itu yang 3 tuh kalau kata ulama Ahlussunnah tuh definisinya khawarij. Khawarij kan begitu. Kalau melihat ada orang kagak sholat sekali aja murtad udah. Gitu. Johor kagak sholat nih, Johor udah murtad. Mau asar syahadat dulu. Jadi adapun syahadat waktu tahiyat bukan syahadat buat masuk Islam, itu syahadat emang kewajiban zikirnya begitu, kewajiban bacanya begitu. Atau syahadat waktu khutbah nikah, itu juga bukan syahadat buat masuk Islam. Itu syahadat memang daripada sunnah khutbah nikah, itu dianjurkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunnahnya khutbah nikah begitu. Jadi kalau syahadat buat masuk Islam tuh untuk orang di luar Islam mau masuk, yang di dalam kagak usah disuruh syahadat begitu. Itu yang pertama Islam. Yang kedua taklif. Orang wajib puasa nih datang bulan Ramadan, taklifun. Taklifun itu artinya mukallaf. Mukallaf itu 2, balik sama berakal. Balik sama berakal begitu. Balik sama berakal. Kemudian artinya kalau dia udah balik di waktu Ramadan datang dia balik, atau dia balik pas Ramadan udah setengah. Hari pertama Ramadan belum balik, hari kedua nih baru nyampe, kira-kira ada anak umur atau perempuan umur 9-10 tahun. Ramadan hari pertama, kan tanda balik tuh kan kalau laki-laki keluar air mani, kalau perempuan keluar darah haid. Kalau dua-duanya kagak terjadi, pakai umur tuh 15 tahun qamariyah. Jadi kalau udah nyampe 15 tahun qamariyah, kagak usah nungguin haid, kagak usah nungguin air mani keluar. Udah 15 tahun qamariyah tuh udah balik. Kalau kagak terjadi itu keluar haid atau keluar air mani. Tapi kalau sudah keluar air mani, keluar haid, balik udah minimal 9 tahun. Minimal 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun qamariyah. Jadi kalau kita sekarang, kita kan punya akte lahir anak kita, lihat itu tanggalnya tanggal berapa, tanggal 9 Juni 2001 misalnya, atau tanggal yang sekarang baru 9 tahun itu berarti tanggal 5 Februari misalnya tahun 2019 ya, 2019. Lihat itu 19 baru 5 tahun ya. Iya 2016. Lihat tuh tanggal itu. Konversi dah ke Hijriah. Ini tanggal 5 Februari 2015, 2016 ini di Hijriahnya berapa? Hitungannya dari situ tuh. Jadi kalau udah 9 tahun qamariyah atau 9 tahun kurang 15 hari qamariyah, berarti ini udah mulai nih bakal terjadi tanda-tandanya. Katakanlah 9 tahun lewat 10 tahun nih sekarang, tahun ke-10
Masuk hari pertama Ramadan belum balik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-21 dia laporan sama emaknya. Anak perempuan laporan sama emaknya, katanya ada darah yang keluar. Oh, berarti haid ini udah nih. Balik udah. Nah, kalau sudah balik berarti mulai hari itu atau mulai besokannya tuh dia wajib udah puasa Ramadan, sebab dia sudah memenuhi kriteria mukallaf. Jadi mukallaf itu berakal, yang kedua dia balik, itu namanya mukallaf begitu. Yang 1 sampai 20, yang 1 sampai 20 mah dia kagak wajib. Kan belum balik kan begitu. Ini syarat wajib utama 2, Islam sama balik. Kalau Islam sama balik kagak terjadi, maka nggak ada itu kewajiban qada sebelumnya. Ini belum terjadi. Jadi karena yang 1 sampai 21 belum balik, maka 1 sampai 21 nggak perlu diqada. Cuman ini yang dari 22 ini besok wajib dia puasa begitu. Maka sebelum itu terjadi, anak-anak kita kudu biasain puasa. Jadi syukur-syukur alhamdulillah kalau kita punya anak toto mesen, "Pak, ya besok bangunin sahur ya," gitu. Emang kenapa? Mau puasa gitu, mau puasa Rajab kan begitu. Jadi anak saya kemarin begitu, soalnya dia lihat ustadznya, gurunya di sekolah pada puasa, teman-temannya pada puasa, kelas 2 MI, kelas 2 madrasah ibtidaiyah gitu. Teman-temannya pada puasa, gurunya pada puasa, dia pulang, "Ya besok bangunin sahur," gitu. "Buat apa mau puasa?" kata dia gitu. Alhamdulillah kita tongkrong ini aja johor, kita udah sediain air tuh johor tuh, takutnya gak kuat kan gitu. Alhamdulillah kuat tuh sampai maghrib. Jadi mulai sejak kelas 1 memang udah dibiasain ikut puasa Ramadan, ikut puasa. Ntar kalau udah umur balik, kita udah gak capek-capek lagi ngurusin begitu. Alhamdulillah. Jadi makanya kan Nabi Muhammad bilang tuh, kata Nabi, "Muruhum li sab'in wadribuhum li ashrin." Suruh mereka, kalau hadisnya kan suruh sholat, suruh mereka ngerjain sholat umur 7 tahun. Nanti kalau sudah 10 tahun pukul, maksudnya kalau ninggalin itu dipukul untuk mendidiknya. Maka kata Imam, ada namanya Imam Abdul Aziz Al-Malibari yang punya kitab Fathul Mu'in, berarti seluruh kewajiban syariat ini orang tua punya kewajiban mengenalkannya sejak umur 7 tahun. Artinya disuruh tuh, yang perempuan pakai hijab biasain begitu, ntar udah balik udah biasa begitu. Yang laki-laki sholat begitu. Kalau bisa kalau dia punya hafalan, suruh jadi imam, suruh jadi imam di rumah buat ibunya. Kan kalau laki-laki kan masuk jadi makmum, ibunya imam kan gak sah kan gitu. Dia yang jadi imam begitu. Jadi 7 tahun disuruh, nanti 9 tahun udah. Bahasanya orang dari kita nyuruh anak naik sepeda. Awalnya kan kita pegangin, ntar lama-lama seminggu dia besok udah gak usah pegangin lagi begitu. Turunan juga dia ngejolong-jong juga tahu kudu ngerem kan begitu, tahu gitu. Jadi udah biasa. Makanya mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki, punya kemampuan untuk membiasakan anak-anak kita menjalankan ibadah syariat. Sebab emang kudu punya duit ini. Kalau ngejalanin syariat emang kudu punya duit kan ya. Artinya punya kesiapan. Salah satu contohnya kan termasuk 7 tahun itu diwajibkan untuk memisahkan anak laki dan anak perempuan. Kalau kita punya anak laki perempuan 7 tahun dipisahin. Cuman kan gak semua orang punya itu. Anak umur 7 tahun kan mungkin bapak ibunya masih baru pada buka usaha atau masih ngerintis jadi ini jadi itu, belum punya. Jadi kita doa terus sama Allah, mudah-mudahan kita ini dikasih kekuatan biar bisa dapat duit. Duitnya bukan buat apa-apa, duitnya buat ibadah, buat ngejalanin kewajiban nafkah, termasuk daripada nafkah itu memberikan pendidikan yang baik secara syariat kepada anak-anak. Itu yang kedua.
Yang ketiga itaqatun, kemampuan. Yang ketiga adalah itaqah, itu mampu. Mampu maksudnya menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib. Maka ini kalau nomor 1 sama 2 Islam dan juga taklif mukallaf, ini kagak usah tawar-tawar lagi, berarti wajib nih puasa. Cuman nanti yang ketiga, apakah dia mampu atau tidak mampu. Kalau dia mampu wajib puasa, tapi kalau tidak mampu maka ganti gitu. Gantinya pakai apa? Yang tidak mampu puasa, tidak mampunya karena sebab apa nih? Karena sebab sakit atau hal lain. Maka kalau tidak mampunya temporer, tidak mampunya temporer itu karena dia sakit begitu, ntar satu waktu kan sembuh, berarti kewajibannya nanti diqadha begitu. Kewajibannya diqadha. Tapi kalau tidak mampunya terus-terusan, contohnya apa yang tidak mampu terus-terusan? Orang tua. Orang tua kan makin kesono bukan makin muda, makin lemah kan, makin tua. Maka nggak mungkin diharapkan bisa puasa. Maka yang tidak mampunya terus-terusan, ini gantinya bayar fidyah gitu. Bayar fidyah. Ada 2 orang tuh yang tidak mampu terus-terusan. Yang tidak mampu terus-terusan tuh orang tua yang uzur sama orang yang punya penyakit terus-terusan. Maksudnya dia tergantung ketergantungan obat. Ini kata dokter, ini anaknya mas, ini harus pokoknya tiap 3 jam, tiap 4 jam harus minum obat gitu. Kalau nggak minum dok gimana? Waduh, kalau nggak minum bahaya. Takutnya warung Madura diacak-acak sama dia. Mending warung Maduranya perempuan yang jaga. Kalau yang jaga laki bisa dikeroyok orang ini. Jadi dia ketergantungan obat. Kalau obatnya tidak diminum, ini membahayakan dirinya atau juga membahayakan orang. Oh, berarti ini nggak mampu terus-terusan. Ini yang disebut sama ulama apa namanya tuh al-maradul muzmin la yurja bur'uhu, penyakit yang terus-terusan ada dan tidak bisa diharapkan sembuh. Orang sih ngarepinnya sembuh, cuman ada kata dokter nih sembuhnya susah. Jadi dia bisa hidup normal kayak orang biasa, kerja biasa, nggak ada, cuman harus minum obat per sekian jam harus. Oh, berarti ini tidak mungkin mampu puasa. Nah, yang kayak gini gantinya fidyah. Jadi syarat yang ketiga adalah mampu menahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib. Maka kalau orang tidak punya kemampuan, dilihat apakah tidak mampunya temporer, segitu doang kagak mampunya pas lagi ya sakit aja 5 hari nggak mampu, ntar beres 5 hari kan sembuh, berarti ganti qadha namanya. Nanti puasa di luar Ramadan. Tapi kalau tidak mampunya terus-terusan, emang tidak punya harapan untuk bisa mampu seperti orang tua, maka gantinya bayar fidyah begitu. Itu syarat wajib yang ketiga, itaqatun. Kemudian syarat wajib yang keempat, wasihatun, yaitu sehat. Artinya kalau dia sakit gitu ya, ini tadi sudah disinggung. Kalau dia sakit maka dia ganti puasanya di waktu dia sembuh begitu. Dan sehat ini atau sakit ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebahagian ulama mensyaratkan kepastian orang ini boleh tidak puasa harus mendapat rekomendasi dari ahli, dari dokter, dan dokternya itu muslim begitu. Ini kayak kita wajib wudhu, kemudian airnya kagak ada, ini kan harus pindah ke tayamum nih. Nah, pindahnya ke tayamum tuh kagak boleh asal pindah, minimal nyari dulu. Kalaupun kagak nyari, dapat informasi dari orang yang bisa kita terima informasi agamanya. Orang-orang yang dalam agama kategorinya fasik tadi itu orang mukmin tapi kagak ngejalanin kewajiban. Muslim kagak sholat,
Muslim bohong, Muslim nipu, begitu. Apalagi Muslim tapi keluar rumah auratnya kebuka. Mungkin bagi sebagian kita sih aurat kebuka itu normalnya, tapi dalam syariat kan tetap itu kagak boleh. Ya, bapak-bapak cuman pakai kolor doang keluar rumah begitu. Itu dengkul kelihatan, pusar kelihatan, tuh fasik itu. Nah, orang lagi nyari air nih, orang lagi mau wudu, kata aki-aki yang pakai kolor doang, nggak usah dicari, air emang kagak ada, lagi kering, lu tayamum aja. Kagak boleh itu. Nggak boleh kita tayamum berdasarkan rekomendasi si orang fasik, kagak boleh. Ini kita mau pindah kewajiban dari wajib wudu jadi wajib tayamum, maka pindahnya tuh harus dengan aturan syariat. Aturan syariat nyuruhnya nyari, dan nyarinya itu bisa dihilangkan kalau dapat informasi dari orang adil, orang yang bukan fasik. Tapi orang fasik kagak diterima. Orang fasik kayak gitu juga nggak boleh nih duduk di depan majelis kemudian bilang wajib ini wajib itu, nggak diterima. Dia ngomong buat dia doang sih boleh, cuman kalau buat nyuruh orang kagak boleh. Jadi orang fasik. Jadi orang fasik kan juga saksi kagak boleh jadi saksi. Nikah tuh kagak boleh jadi saksi nikah orang fasik. Begitu. Karena ya fasik begitu. Kan ada ayatnya gimana? Ulaika humul fasik, gimana sih aja saya lupa tuh. Salah satu konsekuensi orang fasik itu tidak diterima kesaksiannya. Maka persaksian dia, oh kiblat nih ke sini nih, nggak boleh kita terima langsung. Kita istihad dulu sendiri, nyari mana matahari, begitu. Oh air kagak ada, nggak boleh. Termasuk juga nih pindah kewajiban nih, dari wajib puasa jadi kagak wajib puasa. Masa aturan agama kita terima, kita jalanin atas dasar kata orang sono sih begitu, kan kagak boleh gitu. Kata orang sono sih kayak gini mah kagak puasa ini. Orang sono siapa ini? Jadi urusan agama kagak boleh asal ngambil begitu. Jadi kudu firm ini dari siapa ini. Makanya untuk kalau orang sakit dapat itu keterima rekomendasi bahwa dia boleh tidak puasa, kata Syekh Nawawi pertama dari dirinya dulu. Dirinya kan punya ukuran. Dirinya punya ukuran, ini gua kayak begini kalau puasa kayaknya kagak kuat begitu. Itu pertama dirinya. Kalau kemudian dirinya tidak mampu menakar penyakit yang dia punya, maka harus dapat rekomendasi dari dokter. Nah, dokternya muslim. Begitu. Muslim yang minimal yang kita kagak pernah lihat maksiat dah, auratnya ketutup begitu. Kita nggak pernah ngelihat kalau lagi Jumatan dia ngerokok depan masjid, kagak nggak ngeliat begitu. Nah itu namanya rekomendasi. Jadi nggak boleh kita asal terima rekomendasi dari orang fasik begitu. Makanya saya punya teman tuh yang punya komunitas, saya ngajar komunitas nikah. Jadi dia ngumpulin bujangan, perawan gitu, yang lagi pada nyari jodoh. Saya dibikinin kelas nikah, kelas pranikah. Saya ngisi tuh kelas-kelas itu fikih nikah. Saya bilang ini nikah ini ibadah. Maka kalau urusan nikah bener apa kagak benernya, minta rekomendasinya sama ulama, sama ustadz, sama guru. Jangan nanya sama IO, jangan nanya sama WO gitu. Termasuk saksi-saksi yang dihadirkan itu aturannya harus sesuai dengan aturan syariat. Jangan asal nama beken doang, namanya beken, namanya pejabat fulan begitu. Tapi kemarin konferensi pers bohong begitu, ketahuan bohong di depan umum, fasik itu nggak boleh jadi saksi nikah. Jadi saksi nikah tuh harus muslim yang adil, muslim yang tidak kelihatan mengerjakan maksiat gitu. Ya kalau ada pejabat jujur ya jujur, nggak apa-apa. Emang ada pejabat jujur menjarang kan gitu. Tapi yang paling jujur, yang paling bagus tuh kan buat masjid itu soleh itu. Kayak Kang Oni itu, udah paling soleh itu. Kang Oni itu maghrib tadi kan jam 6:30, dia jam 5:30 udah di masjid. Coba bayangin kurang soleh apa? 5:30 pagi udah di masjid tuh.
Kurang soleh apa cuy? Iya, kan sekarang pernikahan tuh model begitu, beken-bekenan, keren-kerenan, gedungnya mewah-mewah. Kadang juga saya rada kesel tuh kalau kondangan ke gedung tuh. Gedungnya doang mewah, nyewa bangku kagak mampu dia. Makan pada berdiri udah kayak kuda. Kita yang hadir kan juga bingung kan ya. Makan kayak kuda, kagak makan sayang, ngamplopin 200 kagak makan kan sayang gitu. Mana kagak boleh ngebungkus lagi. Nah, makanya saya bilang begitu, akad nikah itu ibadah. Jadi nyari rekomendasi, jangan apa kata WO, apa kata ustadz begitu. Makanya saya bikinin tuh di kelas tuh, saya bikinin denah prasmananya di belah mana, duduk laki perempuan di sebelah mana begitu. Biar apa istilahnya, gugurin kewajiban. Saya punya kewajiban ngasih tahu cara syariatnya begini. Urusan diamalin kan terserah dia kan begitu. Wa iqamatun, syarat yang kelima iqamah, mukim tidak musafir. Jadi syarat wajib puasa Islam taklif, ini Islam taklif ini udah mutlak. Artinya wajib puasa. Tapi kalau kemudian itokoh yang ketiga kemampuan, nah kalau dia tidak punya kemampuan maka gantinya qadha kalau kemampuannya temporer. Kalau ketidakmampuannya terus-terusan gantinya fidyah. Kemudian yang keempat sihah, orangnya sehat. Yang kelima mukim tidak musafir, maka kalau orang itu musafir itu tidak wajib melakukan ibadah puasa. Tapi yang namanya musafir itu kalau datang waktu wajib puasa dia musafir. Kan wajib puasa, waktu wajib puasa datangnya subuh. Ketika terbit fajar tuh baru orang wajib puasa. Nah, ketika datang waktu wajib puasa dia udah musafir, tuh yang boleh kagak puasa itu. Tapi kalau orang musafirnya di tengah-tengah siang, dari mulai subuh dia nggak musafir, maka kan nggak ada uzur untuk kagak puasa. Dia wajib puasa tuh. Wajib puasa sampai kemudian jam 10 pagi, jam 11 dia mulai melakukan perjalanan. Musafir yang kayak gini nggak boleh buka puasa, sebab dia sudah melewati waktu wajib tanpa uzur. Dan kalau sudah setengah waktu dijalankan tanpa uzur, sisanya harus ditunaikan, kan begitu. Nggak boleh, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalin amal-amal kalian. Tapi kalau sudah di tengah perjalanan kemudian rasanya lelah, capek, apalagi mudik yang naik transportasi umum, dari angkot nyebrang ke kereta, dari kereta turun nyampe ke angkot lagi, dari angkot naik ojek nyampe kapal laut, itu kan capek tuh. Dia kelelahan gara-gara itu, boleh dia buka puasa, tapi buka puasanya bukan gara-gara musafir. Sebab dia musafirnya bukan dari awal hari puasa, dia musafirnya di tengah hari puasa begitu. Jadi dia boleh buka puasa karena kelelahan. Sama seperti orang sakit, sehat dari pagi tiba-tiba sakit di tengah siang, boleh batal puasa. Tapi kalau musafir enggak. Yang boleh buka puasa musafir kalau dia musafir sejak subuh. Artinya dari subuh udah dapat status musafir. Jadi kalau masih udah hari puasa dia belum musafir, ya belum. Jadi mesti dia berangkatnya malam. Malam hari dia berangkat sampai datang waktu subuh dia musafir. Nah, itu yang boleh kemudian tidak berpuasa. Tapi kan di ujung ayat Allah bilang wa antasumu khairun lakum. Kalau bisa puasa mah bagus itu begitu. Apalagi kita zaman sekarang musafir nih kagak susah-susah amat kan ya. Naik pesawat, naik mobilnya pribadi begitu ya. Kemudian apalagi keretanya juga kereta yang eksekutif. Jadi kayaknya sih enak-enak aja gitu. Yang jadi masalah tuh kan yang transportasi umum, memang rada ribet gitu ya. Dari mulai dari rumah naik ojek, dari ojek pindah ke kereta, dari kereta turun naik ojek lagi, nyampe ke kapal laut, macam-macam. Itu kan merepotkan, susah. Ini syarat wajib puasa. Maka kalau 5 ini terpenuhi, Islam taklif, mampu, sehat, mukim,
dia wajib berpuasa. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalnya Islam tapi dia belum balik, nggak wajib puasa. Atau dia Islam, dia balik tapi dia tidak mampu. Tidak mampunya dilihat nih, apakah tidak mampunya temporer atau terus-terusan. Kalau temporer maka nanti ketika sehat wajib qadha. Tapi kalau nggak mampu terus-terusan maka dia wajibnya bayar fidyah. Jadi Islam sama taklif itu utama. Pokoknya kalau udah ada Islam, udah ada taklif, wajib tuh. Entah wajibnya apa, wajib puasa, apa wajib qadha, apa wajib fidyah, tergantung syarat 3 sisanya. Mampu, sehat, dan juga musafir. Kita terusin bacanya dikit lagi. Wa arkanuhu, dan rukunnya. Kalau tadi syarat wajib, kalau sekarang nih rukun. Rukun tuh teknisnya. Kalau mau puasa kudu ngapain? Salah satu asya, rukunnya 3 perkara. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niyatun, yaitu melakukan niat di dalam hatinya, lailan, waktu niatnya malam hari, likulli yaumin, untuk setiap hari, fil fardi, dalam niat wajib. Jadi maksudnya niatnya itu disebutin niatnya niat wajib Ramadan, dan niat wajib Ramadan itu harus terjadi di malam harinya. Di malam hari. Di malam hari itu dari mulai maghrib sampai subuh, itu namanya malam. Maka kita harus punya niat untuk besok tuh dari mulai subuh sekarang, dari mulai maghrib sekarang nih sampai subuh, itu waktu malam, begitu. Likulli yaumin, setiap hari. Jadi maksudnya setiap malam kudu niat. Itu rukunnya begitu. Jadi setiap malam niat, dan setiap malam itu diulang-ulang setiap malam, setiap hari gitu. Waktunya dari mulai kan kata Nabi Muhammad, man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri. Siapa yang tidak tabyid. Tabyid itu bahasa Arab, kalau di Indonesiain nginepin. Siapa yang tidak nginepin niatnya sampai terbit fajar, maka tidak ada puasa. Nah, yang namanya nginep, kan nginep kagak ada yang tengah hari bolong. Orang nginep kan mulainya malam kan ya. Maka malam itu mulainya maghrib. Nabi Muhammad nyebut sampai terbit fajar. Berarti dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Ini waktunya nginepin niat tuh dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Saya tuh kalau puasa itu niat tuh abis Allah malakasum tuh langsung niat. Ini maghrib nih, buka puasa nih di rumah, minum sebentar, langsung nawaitu shaum. Soalnya saya tuh kan kalau terawih ke kemana-mana, kan diundang malam ini di sini, mana situ. Kadang ada masjid, ada musola yang kagak punya tradisi niat bareng-bareng kan ya. Kan ada yang niat bareng-bareng, nawaitu. Kalau kayak gitu kan enak, kita kagak lupa gitu. Tapi ada masjid yang kagak punya tradisi itu, yang kalau gitu saya lupa kadang-kadang. Ya, daripada lupa, maka setiap habis maghrib itu saya langsung nawaitu shaum ghadin, begitu. Dan anak-anak juga pada ngikut begitu, istri juga pada ngikut. Jadi kalau habis apalagi buka tuh, Allahumma lakasum untuk minum sebentar, nawaitu shaum ghadin. Kalau rada jauh tempat rawehnya, buka sebentar langsung jalan, begitu. Iya kan ya, apa namanya sholat maghrib sama anak-anak semua langsung jalan. Jadi biar nggak lupa. Artinya kalau orang niatnya menjelang subuh boleh, emang waktunya segitu dari mulai maghrib sampai subuh. Likulli yaumin, setiap hari, niatnya setiap malam. Artinya diulang terus. Sebab puasa itu ibadah yang selesai ketika maghrib. Maghrib selesai udah. Jadi ibadah puasa hari yang tadi itu maghrib selesai. Karena ibadahnya selesai, rukunnya juga udah beres. Maka besok ketemu puasa lagi, rukunnya baru lagi begitu. Niat itu kan rukun. Jadi setiap hari baru rukun baru begitu. Wallahu taala alam. Nanti kita lanjut setelah azan Isya insyaallah.
الصلاة القائمة سيدنا محمد السنة الفدي من الشرف الدرجة العالي الترافي بعث المقام محمد الذي إنك لن تخلق محبا حبيب قرة العين. Kita lanjutkan dikit lagi hadirin. Jadi rukun puasa yang pertama niat lailan, niatnya malam hari, di kulli yaumin, setiap hari, maksudnya diulang-ulang setiap malam. Yang kedua rukun puasa wa tarku muftirin wa tarku mufattirin, meninggalkan segala hal yang batalin puasa, makan, minum, muntah sengaja, jima, dan hal lain, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Dzakiran, dalam hal dia sadar, mukhtaron, tanpa paksaan, ghairu jahilin ma'dzur, bukan orang yang tidak tahu, yang tidak tahunya dimaafkan. Artinya kalau ada orang makan lagi tengah Ramadan tapi dia itu tidak sadar kalau hari ini puasa, lupa begitu, kalau itu kan nggak batal puasanya. Atau mukhtaron, dia itu dipaksa, misalnya dipaksanya diancam, ancamannya tinggi. Lu kalau kagak makan nih anak lu gua dorong ke jalanan misalnya begitu. Akhirnya dia makan dipaksa, maka yang kayak gitu nggak batalin puasa. Jadi yang batalin puasa itu zakiran mukhtaron, sadar itu puasa, mukhtaron tanpa paksaan. Maka kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tapi karena dipaksa atau lupa atau nggak tahu, misalnya nggak tahunya tuh karena emang ya baru masuk Islam kali dia, jadi nggak tahu kalau puasa tuh kudu sampai maghrib gitu. Dia pikir ada kali waktu ngasoknya jam 12, dia minum gitu. Dia minum, ditanya, kok minum kan lagi puasa? Loh, saya pikir puasa ada istirahatnya begitu. Ada kayak rest area begitu, jam 12 istirahat gitu. Oh, nggak boleh. Emang kok bisa nggak tahu? Iya, saya kan baru masuk Islam. Kalau kayak gitu nggak apa-apa begitu. Karena tidak tahunya ditoleransi, tidak tahunya karena emang baru masuk Islam. Tapi kalau orang yang udah dari lahir Islam, tinggalnya di Bojongkulur, apalagi orang kiri kanan Muslim, nggak boleh punya alasan. Saya gak tahu kalau Johor kagak boleh buka, nggak boleh gitu. Itu nggak ditoleransi ketidaktahuan seperti itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan sampai pada masuk bulan Ramadan. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Kalau ada yang mau nanya tentang tadi atau hal lain di luar apa yang tadi sampaikan, silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Tadi kan dibilang kesaksian orang fasik tidak diterima, Ustaz. Nah sekarang misalnya kita nganggap pemerintahan itu fasik lah. Nah itu hilalnya dia, kesaksian hilalnya dia kita terima nggak? Kalau jadi fasik itu personal, sedangkan pemerintahan kita sekarang ini kan kalau hilal Ramadan ini diisi oleh diwakili oleh Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Dan Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama itu isinya tuh bukan orang fasik. Tapi katakanlah dia fasik begitu, katakanlah fasik. Tapi karena dia berstatus sultan, berstatus hakim, maka kefasikannya tuh dinomor duakan. Jadi taatnya kepada kita, kepada hakim itu lebih diutamakan dibanding status fasiknya. Sebab ketiadaan hakim itu jauh lebih buruk dibanding ketiadaan hakim itu jauh lebih buruk dalam status muslim. Kalau tidak ada hakim yang mengatur nih, dalam hal ini Badan Hisab Ru'yah, orang jadi semau-maunya bikin puasa, bikin lebaran, dan itu juga sudah terjadi padahal udah ada Badan Hisab tuh. Tapi tetap aja terjadi. Ada Indonesia ini pernah lebaran 4 hari lebaran kita.
Waktu tahun berapa tuh? Yang pemerintah, ada yang ormas, ada yang Naksabandiyah, belum lagi yang di Kalimantan tuh yang rambutnya pirang-pirang tuh, rambut gondrong tuh. Iya, Sulawesi kan ya. Jadi kalau urusan hakim itu fasik pun tetap wajib ditaati selama pemerintahnya, hakimnya tidak memerintah kepada kemaksiatan. Dan seluruh ulama sepakat, kalaupun kita jadi makmum orang fasik kan sholatnya juga sah. Dulu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, khalifah yang dikenal banyak bunuh itu ulama-ulama Islam, jadi imam, dan di antara para makmumnya banyak sahabat-sahabat Nabi. Artinya yang dulu hidup pernah di zaman Nabi jadi makmumnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi kalau status status hakim tuh udah diterima, udah pasti. Kaidah fikihnya tuh hukmul hakim yarfaul khilaf. Ketetapan hakim itu menghilangkan seluruh perbedaan. Maka kalau udah hakim yang memutuskan, tidak dilihat apakah dia fasik atau tidak fasik, selama hakim itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan begitu. Jadi justru bahkan ulama kita Asy-Syafi'i itu kalau urusan awal Ramadan dengan awal Syawal itu bukan mempertimbangkan, mengharuskan adanya hakim yang menentukan gitu. Jadi hakim yang menentukan, sebab dari dulu sejarahnya sahabat-sahabat Nabi itu melihat hilal, lalu setelah hilal dilihat kan sahabat Nabi nggak ujuk-ujuk langsung puasa. Gue besok puasa dah gitu. Emang gue udah ngeliat hilal? Enggak. Tapi dia lapor dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terima, dan Nabi Muhammad yang ngumumin. Yang tadi ngeliat hilal tuh bukan dia ngumumin, tapi ngumumin Nabi. Nabi nyuruh Bilal bin Rabah, adzinin nas anna ayyasumu ghadan. Umumin ke orang-orang kita puasa besok. Kemudian di kitab fikih dibahas bagaimana kalau ada orang ru'yah tapi ru'yahnya ditolak sama penguasa. Artinya ru'yahnya tuh beda sama penguasa. Kata ulama, ini ahlu sunnah 4 mazhab bilang kalau ada orang yang berbeda ru'yahnya dengan penguasa, artinya ditolak tuh ru'yahnya, orang ini wajib puasa sesuai dengan ru'yahnya sendiri, tapi kagak boleh dia deklarasi, nggak boleh ngajak-ngajak orang begitu. Itu ulama fikih bahas itu. Artinya ketetapan bahwa awal puasa ditetapkan hakim itu sudah menjadi sesuatu yang kayaknya kalau ada orang nanya malah aneh begitu. Emang kita wajib ngikutin hakim? Jadi aneh itu pertanyaan. Sebab semua ulama kita ngomongnya begitu emang. Kalau ada orang yang ru'yahnya berbeda dengan hakim, kalau awal Ramadan dia wajib puasa sesuai dengan ru'yahnya, tapi nggak boleh ngajak-ngajak orang. Biarin orang ikutin keputusan hakim. Tapi kalau awal Idul Fitri yang beda sama hakim, tetap harus ikutin hakim. Sebab kalau Idul Fitri ada hadisnya, ada teks hadis dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, maaf, kata Nabi, al-fitru yauma yuftirun wal adha yauma tudhahun. Hari fitr, hari Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berbuka. Berarti Nabi Muhammad nyuruh buka puasanya bareng-bareng, nyuruh lebarannya bareng. Gimana biar bisa bareng? Harus ada satu otoritas yang kita taati bersama. Kita udah punya, namanya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Kalau ditanya gedek apa enggak sama pemerintah, gedek banget saya juga begitu. Cuman emang kalau urusan adanya hakim jauh lebih baik dibanding kagak ada. Adanya hakim jauh lebih baik daripada kagak adanya hakim, maksudnya penguasa pemerintah begitu ya. Jadi kalau hakim udah kagak dilihat fasik apa enggak fasik, pokoknya kalau hakim diterima keputusannya begitu. Oke? Ada lagi? Oke. Hakim itu orang atau badan? Kenapa? Hakim itu orang atau badan? Hakim itu bisa badan, bisa orang, tergantung sistem yang berlaku di masyarakat komunitas tertentu begitu.
Jadi hakim bisa jadi orang, lalu orang itu membuat badan yang ngurusin bidang tertentu, atau hakim itu perorangan yang dia sendiri memutuskan. Jadi tergantung sistem yang dipakai di komunitas. Dan masyarakat muslim itu kan tidak pernah kalau Islam tuh harus kerajaan, kalau Islam tuh harus republik, kalau Islam tuh harus, kan nggak ada kesepakatan itu. Sistemnya boleh macam-macam, republik silahkan, kesultanan silahkan, kerajaan boleh, monarki nggak ada masalah, kan begitu. Yang penting yang dijalankan syiar Islamnya tidak dimatikan, kan begitu. Maka posisi hakim tuh bisa perorangan, emang orang pribadi itu yang memutuskan, tapi ada sistem yang hakimnya tuh membuat instansi badan untuk mengerjakan satu urusan hakim itu, begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.